Ya, teman-teman, hari ini kita akan novena ya. Kita belum mulai, tapi sebelum mulai saya akan sedikit memberikan rundown-nya. Kembali saya ingatkan, kita akan mulai nanti dengan doa pembukaan. Kemudian kita akan mendengarkan lagu Aites. Setelah itu kita akan melihat video pengantar. Dan kita akan melanjutkan hening sejenak untuk menyesali ya dosa-dosa kita atau doa tobat. Setelah itu kita akan langsung mengikuti novena pada hari kelima. Kemudian kita akan menerima renungan. Kemudian akan ada perhening dan perenungan. Setelah itu kita akan mendengarkan lagu Come Be My Life. Dan kita akan lanjutkan dengan doa umat, doa penutup. Dan nanti ada ucapan terima kasih, ada pengumuman dan berkat penutup. Jadi nanti sebelum setelah berkat penutup, nanti semua akan kita buka ya, yaitu kira-kira gambaran novena kita hari ini. Ya, hari ini hari yang kelima, kita akan memperoleh tema yang sangat luar biasa ya. Kemarin sudah dibuka oleh Monsinyur Pius. Ini adalah sisi satu yang dilakukan oleh Bunda Maria, yaitu adalah percayalah Yesus secara buta. Dan hari ini akan dibawakan oleh Romo Manuel Sanchez SX yang lahir tanggal 9 April 1964 di Pegueros, Meksiko. Jadi asli ya orang Meksiko. Kemudian ditabiskan menjadi imam tanggal 19 Desember 1993. Dan sekarang beliau menjadi pendamping Tunas SX. Itu kira-kira ya sedikit perkenalan dengan Romo Manuel. Apakah Romo Manuel sudah hadir hari ini? Belum, Win. Belum ya? Oke, kita lanjutkan ya. Hari ini, novena ini, kita akan dibawa oleh teman-teman Jogja. Ada Rika, kemudian ada Ratna. Jadi beliau yang nanti akan membawa ya renungan novena pada malam hari ini. Bu Rika bisa dinyalakan videonya dan Ratna. Ya, oke. Supaya nanti sebentar lagi kita akan mulai. Oke, next, Rosa. Ya, novena hari kelima tadi sudah saya bacakan. Percayalah Yesus secara buta. Kita awali dengan doa pembukaan. Doa pembukaan. Doa kepada Santa Teresa dari Kalkuta. Santa Teresa dari Kalkuta, Yesus telah memanggilmu untuk membawa cahaya cinta kasih-Nya kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Santa Teresa, Engkau telah merawat mereka yang paling miskin dan paling membutuhkan dengan penuh cinta kasih dan kelembutan, sehingga Engkau menjadi tanda kehadiran cinta dan belas kasih Allah di tengah-tengah kesengsaraan dan penderitaan mereka. Mengikuti teladan-Mu, tolonglah kami, agar kami bisa mengenali wajah Yesus di dalam wajah-wajah saudara-saudari kami yang menderita, sehingga kami bisa melayaninya dengan rendah hati dan sukacita. Ajarilah kami, agar kami bisa menjadi pembawa cinta dan belas kasih Allah.
sehingga kami bisa menjadi saksi bahwa Allah masih mengasihi dunia melalui setiap kita masing-masing. Amin. For souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Novena Santa Teresa dari Kalkuta dalam rangka peringatan Hari Santa Teresa dari Kalkuta. God's love is infinite, full of tenderness, full of mercy, full of forgiveness, full of kindness, full of thoughtfulness.
same loving hand that we are brothers and sisters. And that loving action is the living reality of the presence of Christ. Person may come dressed in a sari or European clothes or Arab clothes. There's no difference. Because he said very clearly, whatever you do to the least of my brethren, do it to me. Same Jesus said, I was naked, I was sick, you did it to me. If you receive a child in my name, you receive me. If you give a glass of water to someone, give it to me. Whatever you do to the least of my brethren, you do it to me. Difficult to explain. But once you realize that presence, then you know whom you are touching, whom you are loving, whom you are serving. It is Jesus. Externally you see just pride, but it is Jesus. Externally you see just a poor person, but it is Jesus. Difficult to explain. It's a mystery of love. It's one of those things that human mind cannot reach. But we have to bend. It is He. It is Him we receive, and it is Him we serve. Our love for Christ in action is service, Him and the poor. Because He said very clearly, whatever you do to the least of my brethren, do it to me. And to make sure that we understand, He said at the hour of death, we are going to be judged what we have been. I was hungry, you gave me to eat. I was naked, you clothed me. I was sick, and in prison you visited me. I was homeless and you took me in. Come, O blessed of my Father. A young girl and a young boy. That's why right from the beginning, even the youngest sisters have to be taught of that presence in the Eucharist and His presence in the poor. And that these two presence, that's only one presence actually. These two, like two loves, but actually it's one love. And that's why we begin the day with prayer, we begin with Mass, we begin with Holy Communion. Only after we have received Him as bread of life. He has made Himself bread of life to give us life. And that receiving of that life gives us the strength and the courage and the joy and the love to touch Him, to love Him, to serve Him, and so on. Without Him we couldn't do it, but with Him we can do all things. Marilah kita hening sejenak dan menyadari dosa-dosa kita. Doa tobat. Ya Allahku, aku datang ke hadirat-Mu, haus akan kasih-Mu. Aku menyadari dosa-dosaku, dosa yang kulakukan lewat pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Aku memberikan cuka ke dalam dahaga-Mu yang menyakitkan. Dengan penuh penyesalan, aku memohon pengampunan-Mu. Melalui Bunda Maria, aku menyerahkan diriku dan segala apa yang kumiliki kepadamu. Aku percayakan kepadamu
kelemahan dan dosa-dosaku, kebajikan, karunia, dan kebaikanku. Dengan satu kata, aku menyerahkan sepenuhnya kepadamu, supaya aku dapat berjumpa dengan putramu hari ini dan memuaskan dahaganya dengan lebih baik. Amin. Percayalah Yesus secara buta. Percayalah kepada Tuhan yang Maha Baik, yang mengasihi kita, yang peduli pada kita, yang melihat semuanya, yang mengerti semuanya, dan yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk kebaikanku dan kebaikan jiwa-jiwa. Kasihilah dia dengan penuh kepercayaan, tanpa menoleh ke belakang, tanpa rasa takut. Berilah dirimu sepenuhnya kepada Yesus. Dia akan menggunakan engkau untuk mengerjakan hal-hal besar. Dengan syarat engkau percaya lebih lagi pada kasih-Nya dibanding pada kelemahanmu sendiri. Percayalah padanya, percayai Dia dengan keyakinan yang buta dan mutlak, karena Dialah Yesus. Yesus tidak pernah berubah. Percayalah, Dia dengan penuh kasih. Percayalah Dia dengan senyuman lebar. Selalu meyakini bahwa Dialah jalan menuju Bapa. Dia adalah terang dalam kegelapan dunia ini. Dengan penuh ketulusan, kita mampu menengadah ke atas dan berkata, aku dapat melakukan segalanya di dalam Dia yang menguatkan aku. Oleh penegasan Santo Paulus ini, engkau harus semakin yakin bahwa pekerjaan Anda atau karya Allah sendiri berjalan baik, efisien, bahkan sempurna bagi Yesus dan bersama Yesus. Yakinlah juga bahwa engkau dengan usahamu sendiri tidak sanggup melakukan apapun, tidak punya apapun selain dosa, kelemahan, dan kesengsaraan. Bahwa semua karunia terberi dan rahmat yang engkau miliki, engkau mendapatkannya dari Tuhan. Maria juga menunjukkan imannya yang sempurna kepada Tuhan lewat kesediaannya untuk digunakan Tuhan dalam rencana keselamatannya, meski dalam keadaan tidak punya apa-apa, karena dia tahu bahwa Dia yang Maha Kuasa sanggup melakukan hal-hal besar di dalam dirinya dan lewat dirinya. Dia percaya. Sekali dia mengatakan ya kepadanya, selesailah sudah. Dia tidak pernah ragu. Ya Romo, silakan Romo Manuel ya. Selamat malam untuk semuanya. Ya selamat malam Romo. Yang bisa ngomong hanya saya Romo. Oke, yang pertama saya berterima kasih kepada panitia yang mempersiapkan novena ini untuk kepercayaan yang berikan kepada saya untuk sharing dalam novena ini.
Karena saya melihat semua yang sharing adalah uskup. Mungkin ada pesan dari Tuhan untuk saya. Siapa tahu nanti saya juga jadi uskup. Tapi saya senang sekali bisa sharing sesuatu dengan saudara sekalian. Khususnya setelah saya menerima tugas ini, saya berpikir, aduh apakah saya bisa ya? Tapi setelah membaca tema untuk hari ini, saya lebih percaya. Karena hari ini kita harus percaya kepada Tuhan secara buta. Sesuatu yang mungkin jam tidak mudah, tetapi pasti bersama dengan Dia kita bisa. Baru-baru ini saya pulang cuti, dan selama saya cuti di Meksiko, saya bisa melihat dengan hati sedih bahwa banyak orang sekarang tidak percaya kepada Tuhan. Ada satu krisis iman, bukan hanya di Eropa, ternyata juga di negara saya, di benua Amerika. Dan itu membuat saya untuk lebih berdoa, untuk merenungkan apa yang Tuhan dia minta dari saya. Juga banyak orang meninggalkan gereja, tidak mau menerima sakramen-sakramen, mau hidup tanpa Tuhan, mau hidup bebas, tidak peduli dengan iman mereka. Itulah sesuatu yang saya bisa mengalami. Tentu saya juga ya, mereka tidak percaya kepada institusi dari pemerintah. Karena lihat bagaimana situasi juga. Orang menderita, banyak ketidakadilan, tidak ada kejujuran, kekerasan, yang mafia, pembunuhan di mana-mana. Buat orang tidak percaya kepada institusi-institusi dari pemerintah. Tentu saya itu bukan hanya di sana, ternyata juga mulai dialami di negara kita ini. Dan dalam situasi yang sulit yang saya bilang, saya mengalami di negara saya, di benua Amerika, saya menyadari bahwa Santa Teresa dari Calcutta berikan teladan untuk melakukan sesuatu dalam situasi yang parah yang kita bisa menghadapi saat ini. Karena dia berani untuk mulai satu proyek baru yang Tuhan minta kepadanya. Dia harus meninggalkan biara di mana dia aman, nyaman, di mana dia bisa melaksanakan tugas dan bisa merasa puas, tapi ternyata Tuhan minta sesuatu yang baru kepada dia. Dan saya bertanya dalam diri sendiri, apa yang mendorong Santa Teresa di Calcutta untuk ya mulai satu proyek baru? Karena itu tidak mudah, sudah bisa dikatakan sudah baik, sudah kerja sesuatu untuk kongregasi dia, tetapi ada satu panggilan dari Tuhan. Dan saya menyadari bahwa yang pertama ya, supaya kita juga di hadapan situasi yang bisa kita ya bertemu, bisa menghadapi, supaya kita jangan putus asa dan supaya kita juga menyadari bahwa Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu. Yang pertama kita harus menyadari bahwa Tuhan percaya bahwa Tuhan mengasihi saya, mengasihi kamu. Itu yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Sesuatu yang Santa Teresa dari Calcutta mengalami, dan itu yang kita juga harus ya menyadari bahwa saat ini juga ya, Tuhan mengasihi kita. Dan kita bisa dibantu melalui Injil Yohanes 15, ayatnya 7, di mana dia dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Yesus sendiri yang katakan itu kepada kita. Dia mengasihi saya, mengasihi kamu.
bukan seorang yang kaya raya, bukan seorang yang terkenal, bukan seorang yang penting yang percaya atau mengasihi kita. Ternyata Tuhan yang mengasihi kita. Karena kalau kita merasa dicintai, baru kita bisa bergerak. Orang yang merasa dicintai, memutuskan ya untuk hidup bersama. Orang yang merasa dicintai bisa bekerja, bisa bersemangat. Ya kita yang harus ya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu yang Santa Teresa mengalami. Dan saya kira itu juga yang kita butuh supaya kita bisa juga bergerak. Supaya kita bisa melakukan sesuatu demi yang lain. Yang kedua ya, kita harus percaya bahwa Tuhan percaya ya kepada saya, percaya kepada kamu. Kita harus percaya itu. Percaya bahwa kita ya dipanggil untuk melakukan sesuatu demi sesama, demi orang yang lebih ya menderita, demi ya kemuliaan Allah, demi keselamatan orang lain. Tuhan percaya kepada saya. Kadang-kadang kita merasa ya minder, oh saya tidak bisa, saya tidak pantas, saya tidak mungkin ya dipilih Tuhan. Banyak alasan, kita punya banyak alasan. Tapi sebenarnya itu bukan kerendahan hati, itu ya kita tidak mau ya melibatkan diri dengan Tuhan. Padahal Tuhan percaya kepada saya, percaya kepada kamu dengan semua kekurangan, kelemahan, keraguan. Ya percaya, karena percaya bahwa kita juga punya ya talenta, bahwa kita juga bisa melakukan sesuatu. Dan kita harus percaya, karena pasti seperti Santa Teresa de Calcuta, dia mulai ya melakukan sesuatu. Ya kita juga bisa melakukan sesuatu. Saya bilang demikian lain. Pasti kalau kita bersedia, Tuhan akan tunjukkan selalu sesuatu untuk lakukannya. Dia akan meletakkan kita dalam situasi di mana saya bisa melakukan sesuatu. Yang penting ya kita harus percaya. Kita juga harus berani ya, seperti Santa Teresa dari Calcuta. Saya bilang dia luar biasa. Dia berani untuk mulai satu proyek baru. Dia punya panggilan dalam panggilan ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi dia berani ya untuk mengikuti Yesus. Walaupun ya ada tantangan dan kesulitan ya dari pimpinan, dia tidak terlalu ya mendukung ya. Kenapa harus mulai satu proyek baru? Juga dia banyak kesulitan ya yang dia menghadapi dengan masyarakat di India. Tapi itu dia tidak buat putus asa. Dia tetap ya berani mau ya mengikuti Yesus, mau melaksanakan kehendaknya. Itu berarti kita juga bisa belajar dari dia bahwa kita harus ya berani untuk meninggalkan hidup yang nyaman, kesukaan kita, situasi yang aman. Ya lebih bagus ya kadang-kadang mencari satu agama yang tidak susah. Satu agama yang lebih mudah ya saya bisa pergi ke gereja hari Minggu, setelah itu udah saya sudah menepati kewajiban saya sebagai orang Katolik, udah saya tidak berdosa, saya tenang. Tapi hanya itu ya banyak umat kita seperti itu. Ternyata Tuhan minta sesuatu yang lebih ya. Saat ini ya kita harus menjadi saksinya seperti Santa Teresa de Calcuta menjadi saksinya pada waktu dia hidup. Dalam situasi yang di mana dia tinggal, kita juga ya. Di mana saya tinggal, pasti Tuhan minta sesuatu. Tetapi kadang-kadang kita tidak berani. Ya. Karena kita merasa puas hanya dengan melakukan yang wajib ya ke gereja. Tapi saya kira melalui teladan dari Santa Teresa de Calcuta, kita harus juga ya berani bertanya kepada Tuhan. Dan kalau sudah sampai ya berani ya
untuk bertanya kepada Tuhan itu berarti kita mau ya benar-benar ya melakukan sesuatu. Itu berarti benar-benar kita sudah merasakan cinta kasih-Nya dan kita tidak merasa ya puas dengan yang biasa. Kita juga mau sesuatu yang luar biasa. Kita harus berani ya bertanya kepada Tuhan, apa yang saya harus lakukan demi kemuliaan Allah? Apa yang saya harus lakukan demi sesama yang tinggal di sekitar saya? Kita harus berani ya bertanya kepada Tuhan. Kalau belum pernah bertanya kepada Tuhan itu berarti kita belum pernah ya merenungkan ya tentang cinta kasih. Kita belum ya sadar tentang semua yang Dia berikan kepada kita. Kita belum sadar bahwa Dia memanggil saat ini untuk menjadi ya saksinya. Dan itu yang luar biasa yang saya bisa melihat dari Santa Teresa dari Calcutta. Dia berani ya, berani untuk melayani yang paling miskin ya di India, untuk melakukan sesuatu ya tanpa pamrih, tanpa batas. Dia percaya kepada Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan akan menyertai saya. Dia juga katakan, Tuhan tidak berubah. Itu berarti kalau Tuhan Dia memanggil, Dia tidak main. Kalau Tuhan mengasihi kita, itu tetap Dia akan mengasihi kita. Ya tentu saja ya kita harus juga cari ya kesempatan untuk lebih ya dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, jam berikutnya ya, menurut saya yang bisa membantu kita juga semuanya, ya kita harus percaya bahwa doa saya dan doamu akan membantu banyak orang untuk bertobat. Akan membantu banyak orang untuk kembali kepada Tuhan. Doa kita akan membantu banyak orang untuk ya lebih berpikir tentang hidup rohani mereka. Demi untuk keselamatan orang lain. Doa kita akan membantu ya. Dan itu satu hal yang Santa Teresa dari Calcutta selalu menjaga. Doa pribadi. Relasi dengan Tuhan. Kita bisa lihat selalu dia bawa rosario. Berdoa. Selalu ada kesulitan, dia berdoa. Kalau kita benar-benar mengalami cinta kasih Allah, kita tidak akan malas lagi ya untuk berdoa. Kita akan berdoa lebih. Kenapa? Karena saya merasa ya Allah memberkati saya, Allah berikan banyak hal, dan saya juga mau melakukan sesuatu karena yang saya punya waktu dan waktu saya bisa mempergunakan untuk berdoa. Dan dengan doa saya bisa lebih bersemangat dan saya juga bisa membantu banyak orang supaya mereka ya kembali, supaya mereka bisa diselamatkan, supaya Tuhan bisa menyentuh hati mereka dan mereka juga bisa bertobat. Itu melalui doa ya. Kita harus percaya bahwa doa kita akan membantu. Kenapa? Karena Tuhan selalu ya mendengarkan kita. Dan itu juga ya, seperti tadi saya bilang, Santa Teresa dari Calcutta dia ya selalu punya waktu untuk berdoa. Dan kita juga harus seperti dia selalu ya punya waktu ya untuk berdoa. Harus mencari waktu ya khusus untuk bertemu dengan Tuhan yang sangat mengasihi kita. Yang sangat dia percaya kepada kita. Dan dia yang menutus kita ya. Saya berguna karena Tuhan yang menutus kita. Kita harus percaya itu. Percayalah bahwa Tuhan menutus saya, menutus kamu. Keluar dari tempat janama. Dan kalau kita benar-benar ya percaya, kita bersedia untuk berkorban demi sesama. Demi orang yang tinggal di sekitar kita. Demi yang lebih yang menderita daripada kita. Kadang-kadang ya saya lihat orang bisa menghabiskan waktu untuk kesukaan pribadi. Ya, itu tidak salah ya. Kita juga punya waktu untuk kesukaan pribadi, untuk ya bersama keluarga. Itu juga dibutuhkan, tetapi jangan hanya untuk itu ya. Kita juga harus ya
menyediakan waktu untuk ya berdoa. Kenapa? Karena saya punya misi. Tuhan menutus saya. Berarti saya harus melakukan sesuatu. Makanya melalui doa kita bisa ya melihat lebih jelas, kita bisa lebih bersemangat, kita bisa lebih kuat, bisa lebih bersedia ya, saya bilang untuk berkorban ya demi yang lain. Karena itu tidak mudah ya, karena kita manusia egois, hanya mau berpikir tentang diri sendiri, tentang apa yang saya suka ya. Banyak orang ya kadang-kadang ya mereka pensiun ya. Sekarang kamu pensiun, dulu ada satu orang saya bertanya kepada dia, sekarang sebentar lagi kamu pensiun, kamu mau melakukan apa? Dia bilang, wah saya mau menikmati ya, mau menikmati hasil dari pekerjaan saya. Saya mau hidup ya lebih ya dekat dengan keluarga saya, menikmati waktu bersama dengan mereka. Tapi saya bilang, apakah kamu juga bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan? Dia hanya berpikir ya. Tidak langsung menjawab, dia bilang, ya mungkin juga ya. Saya bilang, mungkin ya, itu yang kamu harus juga pikirkan. Ya Tuhan sudah berikan banyak hal. Apa yang kamu mau berikan kepada Tuhan? Kamu bisa juga melakukan sesuatu untuk yang lain. Dia bilang, dia berpikir, oke, dia berjanji berpikir ya. Kalau dia tidak berjanji, dia akan berpikir tentang itu ya, tiada harapan. Tapi dia berjanji ya, semoga ya dia bisa juga ya. Dan itulah saya bilang, kadang-kadang kita hanya mau untuk ya kenikmatan pribadi, untuk kesukaan saya. Tetapi ternyata saya juga harus menyadari bahwa Tuhan menutus kita. Dan itu tidak mudah ya. Banyak orang ya hanya mau untuk diri sendiri, tetapi Tuhan mau ya supaya kita keluar ya, seperti Santa Teresa de Calcuta, keluar dari biara pergi ke tempat yang tempat di mana ada lebih penderitaan, dia pergi ke sana ya. Kita kalau juga keluar dari zona ya aman dan pergi ke tempat di mana mungkin kita menghadapi sesuatu yang lebih berat, tetapi ya itu semua demi Tuhan. Dia melakukan demi Tuhan dan saya kira itu bisa membantu kita ya. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu setia, selalu menunggu aku dan kamu untuk menguatkan, untuk memberkati, untuk memenuhi kita dengan cinta kasih-Nya. Kita harus percaya, dia tidak akan berubah. Dia senang ya melihat bahwa kita percaya kepadanya. Seperti kita merasa senang bahwa orang percaya kepada kita. Dan kita percaya kepada orang itu, dia juga senang. Tuhan juga senang kalau kita percaya kepadanya. Dan kita harus ya percaya bahwa dia tidak akan berubah. Dia selalu akan menyertai kita. Saya menyadari bahwa setelah saya baca tentang Teresa dari Calcuta, dan dia merenungkan ya tentang kepercayaan kepada Tuhan, itu sesuatu yang buat saya juga ya lebih ya peka, mau lebih ya minta ya kepada Tuhan, ya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau ya, bukan apa yang saya mau. Tuhan minta apa dari saya sekarang, Tuhan mau apa dari saya. Kita harus ya berani, saya bilang. Kita harus sampai ya berani dalam situasi apapun, di mana kita tinggal, di mana kita ya bekerja, di mana kita melaksanakan tugas kita. Itulah yang saya mau ya sharing kepada saudara sekalian. Ya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan percaya kepada kita, Tuhan menutus kita. Itu yang bisa ya menggembirakan, karena orang merasa senang kalau orang mempercayai. Tuhan selalu percaya kepada kita. Melihat situasi juga itu ya tentang kepercayaan kepada Tuhan ya, kepercayaan kita kepada Tuhan, saya menyadari bahwa ya Tuhan sangat membantu saya dalam panggilan saya. Mungkin awalnya saya tidak menyadari itu, tapi sekarang ya, kemarin saya juga waktu mempersiapkan ya merenungkan, saya menyadari ini kenapa ya saya
dari satu tempat, satu kota kecil, harusnya pergi ke tempat lain. Saya sendiri waktu itu saya yang merasa ya takut ya. Yang lain bilang, kenapa kamu mau pergi? Kenapa tidak lebih bagus kamu jadi projo di sini? Dua teman saya mereka jadi projo. Saya bilang, saya tidak tahu, tetapi sepertinya Tuhan mau sesuatu yang berbeda dari saya. Sekarang saya menyadari bahwa kekuatan yang saya menerima pada saat itu bukan dari saya. Ternyata Tuhan melalui orang lain, melalui nenek yang menerima satu majalah dari satu kongregasi misionaris, melalui mama saya yang selalu suruh dia pergi ke gereja sebelum bermain, melalui satu tante yang dia sangat aktif dalam gereja. Melalui mereka saya dibantu untuk berani ya, saya mengikuti Yesus bukan karena saya. Ternyata Yesus membantu saya supaya saya bisa berani ya pergi dari satu kota kecil ke tempat yang lain, di mana saya kenal orang. Sekarang saya lihat, kalau saya lebih merenungkan atau berpikir mungkin saya tidak pergi, tapi kenapa saya berani? Karena itu ada orang yang membantu saya, ada orang yang mendoakan saya. Ada satu teman saya ya, dia bilang, wah, waktu kamu bilang mau jadi misionaris, saya tidak percaya kamu bisa jadi romo, karena kamu dulu ya nakal, ya suka ya mengganggu ini. Tapi dia bilang, sekarang saya melihat, wah ini kamu sudah berbeda ya. Sudah saya bilang, ya memang karena Tuhan percaya kepada saya. Saya menyadari bahwa Tuhan percaya kepada saya, dan itu ya menyemangati saya untuk mengikuti dia sebagai misionaris. Tapi itu ya kuncinya itu, percaya kepada Tuhan. Karena dia adalah sahabat saya. Untuk saya, itu yang membantu saya, dia adalah sahabat saya. Dia mengasihi saya. Dan dia selalu akan menyertai saya. Dan dia selalu berikan tugas supaya saya bisa membantu orang lain untuk ya percaya kepadanya, untuk menerima penampunan dia, untuk ya menyadari bahwa Tuhan mengasihi mereka. Itu sangat menggembirakan. Dan selalu ada kesempatan. Yang penting ya, saya harus berdoa. Ya. Harus berdoa, dan pasti Tuhan akan berikan tugas selalu. Itu yang saya melihat ya, dalam panggilan saya sebagai misionaris. Saya pergi cuti, orang bilang, tapi kalau kamu cuti kenapa ya? Terus kamu masih pergi ya? Mereka akan bisa bilang, ini cuti tiap berarti saya harus jauh dari Tuhan, tiap berarti saya tinggalkan Tuhan sebentar, saya mau menikmati yang untuk saya diri sendiri. Ya tidak ya, saya pergi, udah membantu di paroki saya, puji Tuhan, orang yang mungkin lama tidak menerima pengakuan dosa, karena mereka kenal saya. Satu hari ada satu orang, Romo, saya mau mengaku dosa. Temannya bilang, itu lama dia mengaku dosa. Wah, ini bukan karena saya ya, itu karena Tuhan ya. Kalau kita berdoa, Tuhan menyentuh hatinya, sehingga dia setelah sekian tahun dia mau mengaku dosa. Dan bukan hanya dia, ada beberapa orang yang lama mereka dia mengaku dosa. Saya tidak tahu, mungkin karena saya tidak di situ ya kan orang merasa kalau pastor karena di situ mungkin pastor itu kenal ya dosa mereka ya, saya sebentar di situ ya mungkin ya udah pastor setelah itu pergi 3 tahun lagi dia akan datang, pastor setelah itu ya lupa dosa kami ya mungkin itu. Tapi juga karena saya menyadari itu Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menutus saya, dan saya percaya bahwa dia yang menyentuh hati orang itu sehingga orang itu setelah sekian tahun mau terima sakramen Tuhan, mau lebih dekat dengan Tuhan, mau pergi ke gereja. Di situ saya menyadari, ini kalau saya berdoa, bayangkan kalau saya berdoa lebih, pasti banyak orang juga yang lain yang mau menerima ya sakramen Tuhan, mau dekat dengan Tuhan, mau mulai ya berdoa. Karena mungkin dia berdoa tetap ala kadarnya, tetapi
mungkin setelah itu mau lebih serius. Ya. Itulah yang saya terima berkah dari Tuhan dan membantu saya untuk lebih percaya kepada Tuhan. Dan saya berharap saya akan berdoa juga untuk saudara sekalian yang mengikuti novena ini. Semoga melalui novena ini, melalui semua renungan dan doa kita lebih percaya kepada Tuhan dan lebih aktif di mana kita pun berada seperti Santa Teresa dari Calcutta. Ya, terima kasih Romo. Kita lanjutkan dengan renungan. Marilah kita renungkan. Keyakinan pada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Justru kekosongan kita dan keadaan kita yang rendah itulah yang dibutuhkan oleh Tuhan, dan bukan dalam keadaan kita yang berkelimpahan.
Santa Teresa dari Kalkuta, pewarta sejati dahaga Kristus. Mohon melalui perantaraanmu dan doa rosario kepada Bapa Surgawi dalam ketujuh duka citanya dan Sang Putra di kayu salib, demi keselamatan semua ciptaan. Berkenanlah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seluruh pandemi COVID-19 dan variannya lenyap dari muka bumi, dan masyarakat dunia kembali dapat hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami KKIT ITM Indonesia sungguh bersyukur karena pada tahun devosi kepada Santa Teresa Kalkuta, dengan roh Maria akan segera tergenapi pada 5 September 2022. Kami seringkali tidak setia mendoakannya setiap hari. Engkau yang setia ya Bapa, telah mendengarkan doa Santa Teresa bagi kami semua bangsa Indonesia dan dunia dengan terbentuknya kekebalan kelompok khususnya di Indonesia. Sehingga banyak aktivis rutin dan menggereja. Kami sudah dapat dilaksanakan secara tatap muka. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Bagi kerabat kerja Ibu Teresa Indonesia yang tersebar di 9 kota di Indonesia, mampukanlah kami meneladani pelindung kami Santa Teresa dari Kalkuta yang rendah hati, sehingga love in action yang kami lakukan, baik dalam kebersamaan, kelompok maupun pribadi, senantiasa tepat sasaran, yaitu menyentuh mereka yang termiskin dari yang miskin, yang merupakan gambaran putramu yang tersamar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi komunitas kerabat kerja Ibu Teresa Yogyakarta, kami berdoa agar dimampukan untuk melakukan tugas perusahaan kami, dan sertailah, lindungilah, dan doakanlah kami, para kerabat, agar tetap setia meneladan dan menapaki jalan panggilan spiritualitas. Aku haus Santa Teresa Kalkuta, pewarta sejati dahaga Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir dalam novena ini, ya Bapa yang Maha Pengasih, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami, keprihatinan, kecemasan, kerinduan, dan harapan kami. Kami serahkan semuanya kepadamu, karena kami percaya Engkaulah penyegar kami. Di perayaan Santa Teresa dari Kalkuta, kami mohonkan wujud-wujud doa kami, doa-doa pribadi kami. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa penutup. Santa Teresa dari Kalkuta, bagimu telah mengizinkan kehausan cinta Yesus disalib menjadi api yang berkorbar dalam dirimu, sehingga engkau menjadi cahaya cintanya untuk semua umat manusia. Jadilah pengantara kami kepada hati Yesus agar memiliki kepercayaan yang tak tergoyahkan
pada kuasa Tuhan dan kasih-Nya bagi engkau dan bagi semua. Ajarilah aku bagaimana mengizinkan Yesus menembusi dan memiliki seluruh diriku, sehingga hidupku juga dapat memancarkan cahaya dan cintanya untuk sesama. Hati Maria yang tak bernoda, sumber sukacita kami, doakanlah kami. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. Amin. Kita akan dengarkan ucapan terima kasih dari perwakilan KKIT dari KKIT Jogja, Ibu Rosa. Silakan Bu Rosa. Terima kasih, selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini kami hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Manuel Sanchez SX yang telah memberikan renungan, sharing, dan inspirasi yang sangat luar biasa kepada kami semua pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Romo Manuel Sanchez yang telah menjadi pembimbing kami, kerabat kerja Ibu Teresa Yogyakarta sejak 1997. Jadi 2017, mohon maaf. Ya, sudah 5 tahun bersama kami. Kemudian berikutnya terima kasih kepada Ibu Ratna dan Ibu Rika yang telah mewakili kerabat kerja Ibu Teresa Yogyakarta di dalam tugas doa novena pada malam hari ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerabat kerja KKIT Yogyakarta yang sudah juga dengan setia mengikuti novena mulai hari pertama sampai dengan sekarang, dan juga yang sudah mendoakan agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kerabat kerja Ibu Teresa pengurus nasional yang telah memberi kesempatan kepada kami, kerabat kerja Ibu Teresa Yogyakarta, untuk ikut serta berpartisipasi dalam doa novena ini pada hari yang kelima. Kemudian juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Romo, Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah dengan setia mengikuti doa novena ini. Marilah kita tetap setia seperti Bapak kita adalah setia, dan juga kita mempunyai teladan kesetiaan Ibu Teresa yang adalah juga setia. Marilah kita mengikuti doa novena ini sampai akhir, supaya apa yang kita wujudkan bisa dikabulkan melalui perantaraan Santa Teresa dari Kalkuta. Terima kasih, selamat malam. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Minardi. Oke, terima kasih Rosa. Kita akan sedikit ya, akan menginfokan pengumuman tentang novena hari yang ke-6. Ya, oke. Novena hari ke-6 itu akan dibawakan oleh Monsinyur Andrianus Sunarko OFM. Ya, dia adalah Uskup Pangkal Pinang, dan besok temanya adalah kasih sejati adalah berserah. Kemudian teman-teman bisa ikuti live via Zoom ataupun link ya di YouTube di channel yang sama, yaitu sedikit pengumuman. Kita akan terima berkat, tetapi setelah terima berkat mungkin jangan tinggalkan dulu ya teman-teman, karena ada beberapa pengumuman yang lain. Silahkan Romo Manuel bisa memberikan berkat untuk kami semua. Tuhan bersamamu Dan bersama Romo.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.